Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Pada hari ini ya pertemuan pertama mata kuliah pemrograman basis data. Nah, jadi di sini kenapa teman-teman harus mengambil pemrograman basis data ya? Di sini ini PBD ini ya, ini kan mata kuliah wajib. Jadi untuk setiap mahasiswa harus mengambil semuanya ya, harus mengambil semuanya. Nanti apa yang akan kita pelajari di sini? Apa nanti yang kita pelajari di sini? Nah, jadi di sini kita akan memahami konsep dari OOP terlebih dahulu. Apa itu OOP? Yaitu objek ya, apa pemrograman berbasis objek kalau bahasa Indonesia-nya ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya object oriented programming. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita bisa memahami konsep dari OOP, nanti kita akan mempelajari tentang framework. Nah, nanti framework apa yang akan kita gunakan? Nah, nanti kita akan menggunakan CI ya, Code Executor. Nah, nanti di dalam CI nanti kita akan mengenal konsep MVC. Nah, nanti tidak jauh beda dengan OOP ini. Kalau kita sudah belajar OOP, nantinya kita akan lebih mudah untuk memahami MVC ini ya, model view controller. Nah, nanti untuk template-nya ya, di dalam template-nya nanti kita akan menggunakan Bootstrap. Nah, jadi dari template Bootstrap itu akan kita integrasikan di dalam code editor. Nah, kemudian dari template itu akan kita pecah nantinya ya, akan kita pecah menjadi misalkan kayak header, ada footernya ya, kemudian nanti bagian isinya, bodinya, nah seperti itu. Nah, nanti kalau setelah kita belajar memecah template ya dari Bootstrap ke code editor ya, nanti kita akan mempelajari session nantinya ya. Kita nanti akan belajar tentang session. Jadi session ini akan kita implementasikan di mana? Nah, session nanti akan kita implementasikan di login ya. Nanti bisa juga untuk pemanggilan sessionnya nanti di bagian headernya kalau kita setelah login kan muncul ya kayak misalkan bagian menu ada nama kita. Nah, nama kita di bagian atas kanan itu, atas kanan atas apa? Bagian kanan atas ya. Nah, itu di situ kita menggunakan namanya session tadi yang sudah kita buat di dalam halaman login waktu kita mau login ya. Nah, nanti setelah rekan-rekan semua mengetahui apa itu session, nah di sini nanti kita akan mencoba membuat halaman CRUD ya. CRUD itu apa? CRUD itu kepanjangan dari C itu create ya, R itu apa? Read. Nah, U itu apa? Update, dan D itu delete ya. Nah, jadi nanti kita akan mempelajari tentang create, read, update, delete di dalam kode editor. Nah, di sini kita nanti belum menggunakan tambahan apapun, masih murni dengan kode editor ya. Nah, setelah teman-teman nanti paham, nah nanti kita akan implementasikan menggunakan Ajax ya. Kita nanti akan implementasikan menggunakan Ajax untuk menarik datanya nanti kita akan menggunakan JSON ya. Kita nanti akan menggunakan JSON juga. Ajax dan JSON, dan pastinya tidak terlepas dari apa? JavaScript ya. Nah, jadi itu akan kita pelajari dalam satu kesatuan ya. Nah, kemudian nanti di dalam Bootstrap itu biar tampilan itu lebih menarik, lebih menawan. Nah, waktu kita mau menambah input, nah kemudian update, nah nanti kita akan menggunakan namanya modal ya. Modal punyanya Bootstrap ya. Mungkin teman-teman belum punya gambaran ya modal itu seperti apa sih. Nah, ini teman-teman belum tahu ya gambarannya seperti apa. Besok akan kita pelajari ya, step by step dari atas dulu ya. Oke. Setelah itu, setelah kita mengimplementasikan Bootstrap ya menggunakan modal. Nah, ada satu lagi yang paling penting. Kalau kita mempunyai data yang sangat banyak sekali, nah kalau kita ingin menampilkan data tersebut, pastinya itu akan sangat berat. Nah, di sini kenapa saya memperkenalkan data tabel? Nah, di sini ya, data tabel itu misalkan kita mempunyai data 10.000. Nah, di dalam data tabelnya kita ingin menampilkan 10 saja, yang download 10 saja. Jadi data yang dibaca itu hanya 10. Nah, jadi tidak semua data 10.000 itu langsung kita load ya. Kalau kita load semuanya otomatis lah itu nanti servernya bisa jebol ya, bisa hang ya. Nah, disinilah kegunaan dari data tabel ya. Nah, pada bagian ini ya, teman-teman bisa mempelajari sendiri, bisa mempelajari semuanya tentang materi yang akan saya sampaikan ini ya, semuanya ada.
teman-teman bisa belajar di w3school.com ya. Di sini teman-teman banyak sekali mau belajar Ajax, mau belajar JSON, mau belajar PHP, sampai dengan Java, sampai dengan apa ya, Android pun juga ada ya di sini ya. Teman-teman bisa akses di sini ya di w3school.com ini ya. Nah, kemudian untuk kode emitter teman-teman bisa akses di sini, bisa akses di https://codeemitter.com. Nah, nanti untuk kode emitter ini, untuk CI ini ya, nanti kita akan menggunakan versi 3 dulu ya, versi 3.3. Nah, kemudian untuk template yang akan kita gunakan ya, sambil kita mempelajari CSS ya, nanti kita akan menggunakan ini punyanya Bootstrap. Jadi teman-teman bisa mempelajari Bootstrap itu di sini, getbootstrap.com. Nah, seperti apa sih Bootstrap kira-kira? Mana ya? Kira-kira seperti ini ya. Jadi teman-teman itu tidak perlu misalkan mau membuat form ya. Nah, teman-teman mau membuat form itu tidak perlu teman-teman ngeklik satu-satu membuat scriptnya satu-satu, CSS-nya satu-satu, HTML-nya satu-satu, nggak usah. Tinggal di sini aja copy paste. Nah, sebelum copy paste ini sebelum dijalankan, nah ini kan harus kita integrasikan dulu, kita panggil dulu CSS-nya, kita panggil dulu JavaScript-nya. Nah, itu tadi yang ini tadi masuk ke materi yang ini tadi ya, integrasinya ini Bootstrap ke kode emitter tadi. Nah, kemudian apabila teman-teman ingin mempelajari tentang data tabel supaya teman-teman menjadi benar-benar expert ya, nah, expert di dalam apa ya istilahnya ya, dunia pemrograman, nah, teman-teman bisa mempelajari. Nah, ini semua ini satu kesatuan ini, teman-teman bisa pelajari di sini semuanya. Ini lengkap sekali ya. Jadi ilmu itu tidak harus didapatkan dari dosennya ya. Dosennya itu hanya bisa memberikan sedikit ilmu materi penyampaian. Jadi teman-teman silakan bereksplor, khususnya untuk pemrograman ya, teman-teman harus bereksplor. Kalau teman-teman tidak bisa bereksplor ya, teman-teman akan stuck di situ saja, tidak akan bisa berjalan ya. Harus banyak mencoba. Salah nggak masalah ya, salah nggak masalah. Misalkan istilahnya apa ya, kadang kita kurang petik aja ya, kurang petik atau mungkin kurang huruf satu aja, nah pasti kan salah itu. Nah, kita kadang menjadikan kita jadi apa ya, pusing ya kita jadi malas untuk belajar bahasa pemrograman. Itu nggak masalah ya, itu suatu tantangan buat teman-teman semua ya. Oke, untuk detailnya ya teman-teman ya, untuk detail pertemuannya teman-teman bisa akses ya, ini RPS-nya ini secara detail seperti ini, apa yang akan kita pelajari pertemuannya di sini ya, dari mulai pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, nanti apa yang akan kita pelajari teman-teman bisa akses di sini melalui Google Classroom ya. Google Classroom-nya nanti teman-teman silakan. Nah, pada bagian ini mana ya? Nah, ini pertemuan pertama. Nah, ini pertemuan pertama mana ini? Nah, ini pertemuan pertama, kontrak kuliah dan konsep OP. Nah, kita akan mempelajari ini. Nah, ini teman-teman bisa akses di sini. Bagian kontrak kuliahnya di sini, RPS-nya silakan dilihat-lihat ya, per tiap pertemuan apa yang akan kita pelajari. Nanti kalau misalkan saya melenceng dari RPS, ini teman-teman silahkan mengingatkan ya. Nah, nanti untuk perkuliahan karena ini kita masih menggunakan daring ya, nanti kita bisa menggunakan Google Meet ya, nanti bisa menggunakan Zoom ya. Nah, teman-teman tinggal klik aja linknya di sini. Ini untuk materinya, dan ini untuk kontrak perkuliahannya ya teman-teman ya. Untuk kontrak perkuliahannya akan saya bacakan ya teman-teman ya, tidak ada yang spesial sih sebenarnya ya untuk kontrak kuliah seperti biasa. Jadi di sini untuk kontrak kuliah apa yang akan kita pelajari nanti, sudah saya sebutkan tadi ya di atas ya, apa yang akan kita pelajari nanti, dari mulai memahami konsep OOP sampai dengan kita menggunakan data tabel di kode emitter ya. Nah, kemudian untuk berkomunikasi ya teman-teman, apabila ingin berkomunikasi dengan saya, entah itu tentang mata kuliah atau mungkin teman-teman mau curhat ya, nggak masalah ya, silakan saja ya teman-teman, silakan ya, bisa WhatsApp saya, kemudian silakan menyebutkan nama dan kelasnya ya, supaya nanti saya tahu ini dari kelas apa, kelas 18 A1 atau A2 A3. Nah, kemudian baru apa yang akan ditanyakan ya. Nah, nanti kalau teman-teman tidak mencantumkan nama dan kelasnya, nanti saya tidak akan merespon WhatsApp-nya ya. Oke.
Untuk aturan selama perkuliahan ya, jadi di sini kan untuk perkuliahan kan masih kita lakukan secara daring ya teman-teman ya. Nah nanti teman-teman bisa, mungkin kita bisa menggunakan Google Meet, kalau tidak mungkin kita menggunakan Zoom ya, tergantung kondisi ya. Dan nanti untuk media pembelajarannya teman-teman bisa download tadi di Google Classroom tadi ya, di sini ya, di Google tadi untuk pertemuan-pertemuannya dari 1 sampai dengan yang terakhir ya, teman-teman bisa download di sini. Nah, kemudian di dalam Google Classroom ini teman-teman ya nanti ada materi ya, ada materi, kemudian ada apa Mas tadi ya? Ada materi, kemudian mana ya banyak kan? Ada materi, kemudian ada nanti ada pertanyaan ya, ada pertanyaan itu nanti semacam untuk presensi saja sebenarnya ya. Nah kemudian nanti ada kuis dan nanti ada tugas besar juga ya. Nah kemudian nanti untuk tanya jawab ya, mungkin bisa di Google Classroom tadi atau mungkin bisa lewat WhatsApp tadi ya. Nah, kemudian presensi tadi bisa melalui apa tadi Google Classroom tadi. Kemudian untuk kehadiran ya teman-teman ya, teman-teman harus hadir dalam perkuliahan minimal 75% ya, minimal 75%. Kalau misalkan kurang dari 75% ya, teman-teman tidak bisa mengikuti ujian akhir semester ya. Meskipun teman-teman ternyata secara administrasi ternyata lolos ya, wah ini kok bisa lolos, kok bisa mengikuti ujian padahal kurang dari 75% kehadirannya. Nah, nanti nilainya akan tidak akan dikeluarkan ya, jadi tidak akan dikeluarkan nilainya. Nah untuk materi tadi ya teman-teman bisa ambil di sini Google Classroom. Kemudian untuk penilaian nanti dalam 16 kali pertemuan itu ya, 15 kali pertemuan ya, karena yang ke-16 itu kan UAS ya. Nanti ada 3 kali nilai tugas, ada 1 kali nilai UAS ya. Kemudian di tempat kita kan tidak ada UTS ya. Nah, jadi 3 kali tugas, kemudian 1 kali UAS, dan nanti ada kuis. Nah, kuis ini yang mungkin agak sedikit menarik ya. Jadi kuis ini diambil dari keaktifan dari teman-teman semua. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman aktif, saya memberikan sebuah pertanyaan misalkan ya. Teman-teman menjawab, tidak perlu benar. Nanti teman-teman akan mendapatkan 1 poin nilai. Nah, jadi dalam 1 kali pertemuan itu, teman-teman hanya diperbolehkan menjawab maksimal 2 kali. Ya, jadi teman-teman bisa mendapatkan 1 poin nilai. Nah, kemudian untuk komposisi nilainya, nah, nanti ada tugas itu 60% dan UASnya itu 40%. Nah, kemudian akan ditambah nilai yang kuis tadi. Ya, nilai kuis tadi. Ya. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua. Sebelum perkuliahan ini saya tutup. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Oke, tidak ada ya. Oke. Tidak ada. Ya. Oke, kalau apabila tidak ada pertanyaan lagi, perkuliahan pada siang hari ini saya tutup ya. Sebelum kita tutup dan kita akhiri, mari kita akhiri dulu dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, teman-teman silakan boleh meninggalkan room ya. Oke, terima kasih. Ketemu lagi pada minggu berikutnya pada pertemuan yang kedua. Terima kasih.